Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju rumah Allah untuk berzikir, mengingat Allah, dan tinggalkanlah semua bisnismu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 seperti yang sudah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Kata Allah, hai orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju masjid, menuju rumah Allah untuk berzikir, mengingatnya. Ini menjadi dalil betapa serius dan pentingnya ibadah di hari ini. Karena kata Allah, untuk datang ke masjid di hari Jumat itu perintahnya fas'au. Fas'au itu artinya berlari, segera. Maka ada sa'i yang artinya berlari cepat. Itu artinya di hari Jumat ini kita tidak boleh lambat datang ke masjid. Tidak boleh kita menunda-nunda datang ke masjid. Karena perintah Allah, datanglah ke masjid berzikir segera, sesegera mungkin. Dalam banyak hadis disebutkan bagaimana utamanya datang di awal. Hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, manil tasala yaumal jum'ah sumaraha fis sa'atil ula faka'anna ma qarraba badanatan wa man raha fis sa'atis saniyah faka'anna ma qarraba bakaratan wa man raha fis sa'atis salisah faka'anna ma qarraba kabshan wa man raha fis sa'ati arsa ar-rabi'ah faka'anna ma qarraba dajajatan wa man raha fis sa'atil khamisah faka'anna ma qarraba baitatan. Faiza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Kata Nabi, siapa yang mandi di hari Jumat, ini sunnahnya. Makanya para hadirin kalau pergi Jumat itu jangan lupa mandi, itu sunnah. Lalu setelah dia mandi, dia berangkat cepat, datang di waktu pertama. Maka kata Nabi, dia diberi pahala berkorban seekor onta. Kalau dia datang di waktu kedua, maka dia diberi pahala berkorban seekor sapi. Bila dia datang di waktu ketiga, maka dia diberi pahala berkorban seekor domba. Bila dia datang di waktu keempat, maka seperti berkorban seekor ayam. Dan bila dia datang di waktu yang kelima, maka seperti berkorban sebutir telur. Dan apabila imam atau khatib telah memulai khutbah, dia baru datang, maka para malaikat sudah duduk mendengarkan nasihat
dan tidak lagi mencatatkan fadilah Jumat untuk mereka yang datang ketika khatib sudah berdiri di mimbar. Itu hadis sahih begitu. Orang kalau datang terlambat setelah khatib berkhutbah baru dia datang, maka kewajibannya lunas, tapi pahala dan kebaikan Jumat tidak dicatatkan untuknya. Kenapa? Karena dia datang ketika khatib sudah memulai khutbah. Kenapa? Karena perintah Allah fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju rumah Allah sebelum khatib berdiri. Makanya para hadirin, tolong dibiasakan datang Jumat itu lebih cepat, karena kita bisa mengatur waktu. Rumah kita atau kantor kita dari masjid berapa jaraknya, dan sekarang zuhur jam berapa, masa kita tidak tahu zuhur jam berapa? Datanglah beberapa menit menjelang azan, dan kita bisa memperkirakan jarak tempuh antara rumah atau kantor dengan masjid, sehingga tidak terlambat. Karena begini para hadirin, lambat atau cepatnya orang sampai di masjid itu bukan jarak, tapi karena rencana. Yang berencana cepat, dia cepat sampai. Yang berencana terlambat, pasti terlambat. Para hadirin, kalau ke Jakarta naik pesawat, take off jam 6 subuh, itu jam 5 sudah sampai di bandara, dan tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena berencana dari rumah. Kebaikan itu tergantung rencana. Para hadirin yang berencana cepat datang ke masjid pasti cepat sampainya. Tapi yang terlambat memang berencana terlambat. Karena itu para hadirin, direncanakan kebaikan itu untuk perkara dunia yang mungkin 60 tahun saja kita di dunia ini. Rencana kita begitu matang. Tapi kenapa urusan akhirat yang tidak ada lagi batas waktu kita akan tinggal di sana? Kenapa kita tidak punya rencana yang matang tentang akhirat kita? Makanya para hadirin, tolonglah berhitung dengan waktu. Kita sudah Jumat mungkin puluhan tahun kita ikut salat Jumat, tapi masih terlambat juga. Itu aneh bin ajaib. Kecuali sekali salat Jumat. Tapi kalau sudah puluhan tahun salat Jumat masih terlambat juga, itu memang berencana terlambat. Dan kata Nabi, risikonya kalau khatib sudah berkhutbah, malaikat pun sudah duduk mendengar nasihat, dan tidak lagi dicatatkan kebaikan Jumat untuk orang itu di hari itu. Rugi. Itu kenapa Allah katakan tadi, fas'au, bersegeralah, jangan santai, jangan lambat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, man iltasala yaumal jum'ah wa ghassala wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang datang cepat di hari Jumat, mendekat duduknya, diam dia mendengar khutbah, maka kata Nabi, setiap satu langkah kaki dari rumahnya dihitung pahala setahun salat malamnya, setahun puasa sunat. Itu diantara keutamaan kita cepat datang ke masjid. Ini menjadi bukti ibadah Jumat bukan ibadah ringan. Jangan para hadirin mengira salat Jumat ini ibadah biasa. Ini ibadah besar. Coba kita lihat hadis-hadis. Kata Nabi, la yantahiyana aqwamun an wada'ihimul Jum'at aw la yahtimanallahu ala qulubihim summa la yakununa minal ghafilin. Jangan pernah kalian menganggap enteng ibadah di hari Jumat. Karena kalau kalian menganggap enteng ibadah di hari Jumat, maka Allah kunci hatimu dan engkau dijadikan lalai dari kebaikan yang banyak. Para hadirin, Jumat ini ibadah terbesar. Kalau ibadah terbesar saja dianggap enteng, pasti ibadah yang lain yang di bawah itu dianggap enteng pula. Makanya orang yang tidak disiplin ibadah yang lain, karena Jumat juga tidak disiplin. Makanya kata Nabi, kalau orang itu menganggap enteng Jumat, Allah matikan hatinya hingga dia lalai dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam hadis lain Nabi mengatakan,
hadis riwayat Abu Dawud, itu mantaraka salasa juma'in tahawunan biha Allah ala qalbi. Di riwayat ini disebutkan kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan ibadah Jumat karena menganggap remeh, maka dia akan mati dalam status orang munafik. Begitu seriusnya ibadah di hari Jumat. Dan pelaksanaan ibadah Jumat ini juga sesuatu yang sakral. Ini berbeda dengan ceramah, berbeda dengan tausiah dan tabligh akbar. Jumat ini ritual terbesar. Coba pentingnya ibadah Jumat ini. Kata Nabi, man takallama yaumal jum'ah wal imam yakhthub fa huwa kamasalil himar. Siapa yang berbicara di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, maka orang itu sama dengan keledai. Itu hadis riwayat Ahmad. Siapa yang bicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka orang itu seperti keledai. Tapi begitu. Tidak boleh ada suara apapun ketika khatib berkhutbah. Bukan karena khatib ingin didengar, tidak. Karena ini ibadah yang serius. Makanya yang bicara itu keledai. Ketika khatib berkhutbah, dia bicara juga, itu keledai. Sebodoh-bodoh manusia. Sudah puluhan tahun beribadah, tidak tahu juga aturan. Ini bukan ceramah. Ini ibadah yang ritualnya diatur sedemikian rupa, yang nilainya tidak sedikit. Dalam hadis lain disebutkan lagi, iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yaktub faqad laghauta. Bahkan kalau ada orang yang bicara lalu kita tegur dia diam, yang mengatakan diam pun batal Jumatnya. Saking pentingnya. Ada orang bicara lalu kita tegur diam, yang menegur diam itu pun batal Jumatnya. Satu-satunya yang boleh menegur adalah khatib. Karena khatib yang diberi hak bicara di hari Jumat. Kalau ada jamaah yang bicara, khatib satu-satunya yang boleh menegur. Kalau jamaah menegur, yang menegur pun batal Jumatnya. Ini seriusnya ibadah Jumat. Dalam hadis lain disebutkan, hadis sahih riwayat Muslim, man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Kata Nabi, siapa yang memegang batu ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat lawa. Dan jika dia berbuat lawa, maka batal Jumatnya. Dulu di masa Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada karpet, tidak ada keramik, lantai pasir. Itu sahabat sebagian megang-megang batu ketika Nabi berkhutbah. Nabi lihat ada yang megang batu, kata Nabi, yang megang batu ketika khatib berkhutbah batal Jumatnya. Itulah kenapa para hadirin, kalau khatib sedang berkhutbah, tolong HP-nya dimatikan. Tolong HP-nya dikesampingkan. Jangan pegang HP juga ketika khatib berkhutbah. Jangan balas WA juga, sabar dulu. Ini ibadah, bukan untuk khatib. Khatib mau didengar mau tidak urusan. Tugas khatib hanya menyampaikan saja. Tapi kerugiannya pada hadirin semua. Kadang sudah tua juga, pegang HP juga ketika khatib berkhutbah. Tidakkah kita pernah belajar tentang bagaimana ibadah yang maksimal? Ini bukan ibadah biasa. Anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak tidak mengerti mungkin bisa, tapi orang tua pun ketika khatib berkhutbah pegang HP juga. Makanya para hadirin, jadilah manusia yang pintar. Berhitunglah dengan kebaikan yang sifatnya panjang. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.